Dalam beberapa tahun terakhir, tarot semakin digemari masyarakat, khususnya generasi muda. Tidak hanya dibacakan, banyak orang yang kini belajar cara membaca tarot. Maka tak heran bila profesi pembaca tarot kian populer. Sekalipun tak sedikit orang menganggap bahwa tarot itu musyrik, goib, dan klinik. Dan tak jarang pula orang menyebut pembaca tarot itu adalah dukun, di mana tindakannya tersebut dianggap mendahului Tuhan. Elizabeth Kusumodewi, salah seorang pembaca tarot, menyangkal hal ini. Menurutnya, tarot adalah alat bantu untuk melihat atau memprediksi masa depan. Wanita yang telah melakoni profesi sebagai pembaca tarot selama 10 tahun ini mengungkapkan bahwa cara bekerja tarot bisa dijelaskan dari sisi ilmu psikologi. Kartu tarot ini dipercaya sebagai semacam kartu ramalan ya. Kalau sejarahnya sendiri ini ada banyak versi sih, ada yang bilang awalnya dari Roma, ada yang dari Mesir, tapi dalam perkembangannya memang kartu ini sebagai semacam alat bantu untuk melihat atau memprediksi masa depan. Dan ini juga bisa sebagai kartu peringatan juga. Dan kalau memang membutuhkan semacam motivasi atau apa yang sebaiknya bisa dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan, itu bisa terbaca atau terlihat dari kartu ini. Nah, bagaimana itu bisa bekerja atau cara kerjanya ini ada teori psikologinya sendiri, Mas. Jadi ini lebih ke teori alam bawah sadar. Jadi bagaimana terkoneksi dengan semesta, lalu lewat dari dalam diri ini masuk ke kartu. Jadi si orang ini kayak semacam operatornya gitu loh. Kartu ini sebagai media saja. Gitu. Kedua, sejak kapan Mbak Dewi mulai menyukai dunia tarot? Dan momen apa yang bikin Mbak Dewi yakin untuk memilih profesi? Saya mengenal tarot pertama kali sebetulnya baru sih dibanding teman-teman yang lain, kalau sekitar tahun 2011. Jadi awalnya nih cukup sederhana, saya melihat kartu itu di sebuah toko buku, lalu saya melihat gambarnya kok menarik gitu, lalu saya ingin mencoba mempelajari dan keterusan jadi kayak sebagai kayak jadi hobi yang menurut saya cukup menarik, ada tantangannya, lalu ternyata ini bisa mendatangkan uang juga, jadi ya lanjut aja sampai sekarang. Tapi kalau benar-benar profesionalnya itu sejak tahun 2012, jadi kurang lebihnya sudah sekitar 10 tahun ya sampai sekarang. Bagaimana rasanya bekerja sebagai pembaca kartu tarot? Terus tantangannya itu apa aja? Oke, kalau dibilang saya cukup menikmati, cukup menyenangkan karena saya bisa mengatur waktu saya sendiri, lalu berinteraksi dengan banyak orang, lalu saya juga bisa membantu orang lain yang ada masalah, mengalami kegalauan, lalu kalau tantangannya selama ini bagaimana bisa memberikan nasihat atau memberikan saran yang cukup baik untuk klien atau si penanya, dan ada kepuasan ketika si klien ini mengikuti saran kita. Misal nih ada seorang yang mengalami kegalauan, apakah akan melanjutkan bayi yang dikandungnya misalnya karena dia pacaran lalu hamil, lalu dia ada kegalauan nih mau digugurkan atau mau dilanjutkan. Lalu ketika saya bisa memberikan saran yang terbaik dan itu bisa diterima
dan ternyata menguntungkan dia, maksudnya menguntungkan si bayinya juga bisa selamat, si penanya itu juga tidak merasa galau lagi, tidak merasa tertekan lagi. Nah itu jadi tantangan, jadi kepuasan untuk saya. Ya masih ada banyak kasus yang lain sih Mas, dan apa ya, rata-rata memang berteman dengan kegalauan gitu. Nah itu tadi dari semua pengalaman Mbak Dewi memberikan konsultasi tarot, mana yang paling berharga dan berkesan? Yang paling berkesan itu ketika saya merasa bisa kayak memberikan saran yang cukup dalam tanda kutip menyelamatkan atau apa sih itu. Jadi dari perceraian, lalu tadi seperti saya ceritakan bayi yang awalnya mau digugurkan terus tidak jadi, pasangan yang mau bercerai tidak jadi, lalu ada misal dari pasangan yang toksik itu terus bisa memutuskan bagaimana dia bersikap dengan pasangannya. Itu cukup berkesan sih untuk saya. Pernah nggak sih Mbak dapat sindiran saat menjalani profesi? Pernah dianggap musyrik juga sering. Lalu pernah saya agak kayak nggak diusir dari sebuah kafe di Jogja karena saya buka kartu di situ, karena si owner kafe itu merasa tarot itu tidak baik, maksudnya musyrik kayak gitulah intinya. Jadi dia tidak mau ada pembacaan tarot di kafenya, lalu saya tidak boleh main tarot di kafe itu juga pernah gitu. Ya sudah itu saya mencoba untuk menerima itu karena pandangan orang itu berbeda-beda ya, lain-lain. Yang jelas saya merasa ini kayak keterampilan yang bisa dipelajari semua orang. Jadi kalau musyrik itu kan kayak harus bertapa, harus menyembah yang bukan Tuhan, tapi ini memang betul-betul jadi sumber kepercayaan gitu kan. Kalau itu dianggap sebagai musyrik. Tapi kalau saya melihat ini sebagai sebuah keterampilan yang bisa dipelajari semua orang kalau itu mau, itu niat, dan ada teorinya, ada dasar teorinya. Jadi ketika orang menganggap mencibir, lalu menganggap ini hal-hal yang tidak baik, ya sudah, biarkan saja. Tapi saya mencoba membuktikan itu dengan saya membuat beberapa workshop tarot untuk umum. Jadi supaya kayak semua orang itu bisa belajar. Kalau kamu pengen tahu tarot, sini belajar itu. Jangan mencibir atau menghina atau menyalahkan tanpa dia tahu apa sesungguhnya tarot itu. Dan dari banyak murid saya sudah melakukan workshop itu 5 kali ya, 5 workshop itu. Jadi rata-rata diikuti 10-15 orang sih, memang tidak banyak. Dari pesertanya memang sudah banyak, beberapa orang itu lebih dari sekitar 5 orang itu yang sudah 5 atau lebih ya, saya tak lupa, itu yang sudah mencoba mempraktekkan untuk profesional, dan itu bisa gitu. Jadi tidak ini sesuatu yang bisa dipelajari dan bukan hal gaib gitu loh.